Assalamualaikum, Merdeka, Merdeka. Good morning, selamat pagi, topi kuning menarik hati. Semoga harimu menyenangkan dan akal pikiranmu jernih selalu. Hari ini Mbak Giso akan bahas saham BMTR yang sebenarnya nggak penting amat kamu simak dan kamu nantikan bagi yang tidak ingin cuan. Mbah tergelitik ingin ngomongin yang nggak penting-penting amat tentang alasan klasik Warren Buffett Indonesia membeli saham BMTR yang konon berdasarkan PER 4,47 dan PBV 740 yang secara fundamental analisis memang murah, tapi kualitas untuk ROE dan NPM-nya biasa-biasa saja. Begitu pula untuk dividen yang dibagikannya tiap tahunnya kecil. Namun bisnis model semacam BMTR, terutama anak usahanya yang bernama MNCN ini bagus. Yang lainnya song, kita tutup mata saja. Meski selama pandemi atau PSBB ini pemasukan dari konten itu tercatat turun 11%, karena beberapa produksi seperti bedah rumah dan uang kaget tidak bisa dilaksanakan. Begitu pula untuk iklan non digital juga turun 14% menjadi 3,2 triliun. Yang menarik hati Mbak Giso adalah tentang bisnis dari PTV dan internet broadband yang berhasil naik 12%. Begitu juga untuk iklan digitalnya juga naik 26%. Mbak Giso sukanya dengan bisnis yang bikin cuan-cuan saja. Mungkin yang bikin LKH tertarik untuk membeli BMTR adalah juga bisnis modelnya MNCN Media ini yang menumbuhkan pendapatan dan memperkecil belanja modal atau capex, sehingga bagus untuk laba dan cash flow yang kuat untuk hari-hari selanjutnya. MNCN ini perusahaan media yang terintegrasi dan terbesar di tanah air yang menguasai 35 pangsa pasar stasiun televisi free to air, menguasai 40% industri konten media, dan bahkan merupakan penghasil traffic view terbanyak di YouTube Indonesia. Sehingga inilah yang mendasari Pak KLKH untuk membeli BMTR sebesar 942.184.700 saham atau senilai dengan 227 miliar dengan average 241 atau setara dengan 6,14% total saham yang ada. Terlepas dari motifnya bos BMTR yang ingin menjadikan Pak LKH ini sebagai brand ambassador, maksudnya supaya retail mengikuti hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh Pak LKH, sehingga sahamnya terkerek naik, kemudian kepercayaan pelaku pasar akan terbangun. Dan saat itulah dengan waktu yang bersamaan Bimantara atau BMTR ini menerbitkan obligasi sebesar 1 triliun tanggal 19 Agustus itu, yang hasilnya untuk membayar utang atau obligasi tahun 2017 itu yang jatuh tempo, dan sisanya sebesar 600 miliar itu untuk belanja modal dan membangun bisnisnya yang baru. Nah, itulah cara orang kaya untuk berbisnis, membayar hutang dengan hutang. Karena bisnisnya orang kaya seperti itu, maka kita sebagai retail caranya adalah dengan memanfaatkan momentum apa yang dilakukan oleh emiten itu dan adanya ikan hiu yang
melakukan pembelian di saham BMTR ini. Jadi kita tidak perlu lama-lama menunggu untuk 4 tahun, 5 tahun atau 10 tahun. Kita ini adalah bisnis saham. Kalau bisnis saham artinya bagaimana modal kita bisa berkembang dengan cepat dan bila salah pun harus lari dengan cepat. Kalau seperti itu apa Mbah yang harus saya lakukan? Yang harus dilakukan adalah kemarin closing dari BMTR adalah 322. Nah, 322 ini sebenarnya termasuk harganya sudah mahal kalau dibandingkan supportnya 160. Nah, tapi yang kita garis bawahi adalah Pak rata-ratanya Pak LKH membelinya di 241. Artinya misalkan closingnya 322, kita misalkan ingin beli 1 lot, silakan beli 1 lot, nggak apa-apa. Misalkan di bawah turun pun mungkin ke 304 itu silakan beli, tapi belinya mencicil ya. Kemudian di 290 itu SB 2-nya di situ boleh beli, ditingkatkan lotnya, mungkin yang sebelumnya 1 lot menjadi 2 lot seperti itu. Nah, ketika diturunkan lagi Mbak di 256 ya beli lagi saja, tapi lotnya menjadi agak banyak sedikit, misalkan menjadi 4 lot. Nah, kalau diturunkan di 240 silakan beli, itu mungkin rata-ratanya hampir sama dengan Pak LKH. Mungkin belinya enggak 4 lot tapi bisa 16 lot. Tapi Mbak, kalau kondisinya bisa diturunkan di 22 silakan beli lagi yang agak banyak 32 lot. Tapi kalau sampai turun benar sampai 200 ya belinya 64 lot. Nah, lalu kalau naik lagi Mbak sesuai dengan situasi dan kondisi pasar, maka kalau naik ya kita sellnya ketika ada sinyal sell muncul. Nah, kalau secara peta area sellnya itu untuk T-sell ada di 366. Itu T-sell 1, kemudian T-sell kedua ada di 406 dan T-sell ketiga ada di 428. Nah, sell santainya ada di 466 dan Mbah punya target swing trade ada di 515. Kalau kita cermati saham BRTR ini foreign outflow sejak tanggal 15 Juli sampai tanggal 19 Agustus. Nah, sebenarnya apa yang mendasari asing keluar adalah perusahaan telekomunikasi Alsar Korea Selatan ini KT Corporation mengajukan permohonan pilot terhadap BMTR di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan permohonan pilot ini terdaftar dengan nomor 33-PDT.SUS pilot _2020 PN Niaga Jakarta Pusat tertanggal 28 Juli. Nah, inilah yang menyebabkan pada di BII itu BMTR dikasih notifikasi B. Artinya apa? Artinya adalah adanya permohonan pernyataan pilot. Inilah yang sering direspon pasar, akhirnya harga BMTR itu ARB. Nah, kayak seperti itu adalah rumor dari negatifnya meskipun dalam taraf permohonan. Yang itu akan memengaruhi secara psikologis foreign untuk outflow. Nah, kemudian sejak masuknya LKH di BMTR itu volumenya jadi mengembung teman-teman. Mulai tanggal 12 sejak akan ada gambar-gambarnya itu LKH dengan Pak Haritanu itu mulai menggembung. Transaksinya itu rata-rata di atas 1 juta lot saham. Nah, ini mulai tanggal 12 ini terlihat 2 juta
800 sekian, 5 juta sekian, 1,8 juta sekian, 3,3 jutaan, bahkan yang terakhir tanggal 19 itu 10 juta lebih. Ini terlihat nampak orang Indonesia itu sangat, para retail itu sangat mengidolakan Pak LKH sebagai Warren Buffett-nya Indonesia. Inilah yang namanya LKH efek. Kita nggak mau tahu itu terlepas dari apa. Kalau di trik cuan, yang penting kita bisa ambil momentum dari LKH efek ini, kita ambil secara singkat. Kalau ingin swing nanti ada trik-triknya, angka-angkanya sudah Mbah share di atas. Kita ingin cermati lagi dari data KSEE-nya. Nah, kalau dilihat di sini, data ini diambil ya, data yang terakhir sejak bulan Juli akhir ya, Juli akhir. Nah, ini terlihat bahwa asuransi asing itu memiliki 115 juta, kemudian lokalnya 33 juta. Nih, berarti asing lebih percaya di asuransinya. Ini asingan apa enggak, Mbah enggak tahu. Nah, kemudian untuk perusahaan investasinya ini kita lihat bahwa perusahaan lokal punya 7 miliar saham, kemudian di asingnya 560 juta saham. Nah, kalau kita lihat dana pensiun ada juga nih yang percaya. Lokal simpen 28 juta, kemudian di dana pensiun yang bermerek asing itu 57 juta. Kemudian bank lokal tidak percaya sama sekali, nol, simpenannya nol. Kemudian ada bank asing ada 320 juta saham. Nah, kalau individual ini ternyata yang banyak lokalnya. Nah, 1,9 miliar saham, kemudian asingnya cuma 1,6 juta. Kemudian reksadana lokal ini 121 juta saham, dan asingnya reksadanya nggak tahu, asing-asingnya 1 miliar. Nah, kalau kita lihat pula perusahaan investasi itu ada yang lokal itu ada 2 miliar saham, kemudian asingnya 778 saham, kemudian yayasan lokal 5 juta saham, kemudian lain-lain yang bisa dipakai atau digunakan baju bandar. Ini lain-lainnya itu asing ada 569 juta, dan lain-lainnya ini lokalnya 8 juta. Tapi secara total, secara keseluruhan, bahwa lokal memegang 11 miliar, kemudian asingnya pegang 3,4 miliar. Jadi perbandingannya hampir 3:1. Nah, itu untuk wawasan. Dan sebenarnya ini adalah cermin kepercayaan investor itu kayak gitu. Nah, itu maka sikap yang harus dilakukan Mbah sudah share di atas. Salam, saya Mbah Giso. Semoga hari-harimu penuh cuan.